Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini ada yang namanya tidak masuk. Banyak Bu. Siapa saja? Putri. Kenapa? Katanya sakit. Sakit. Yang lainnya? Yang lainnya nggak tahu Bu. Oke, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali lagi mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Sudah tahu kan lagu Garuda Pancasila? Sudah. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Silakan berdiri. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Coba diperhatikan kata yang ibu tulis di depan ya. Lihat dulu. Nah, ada kata bola, ada kata bermain, ada kata kaki. Kalau dibuat menjadi kalimat, kira-kira yang benar gimana? Adik bermain bola. Adik bermain Bola. bola. Oke. Adik bermain bola. Nah, adik bermain bola ini adalah kalimat yang disusun dengan pola SPO atau subjek, predikat, objek yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan diharapkan nanti kalian setelah pembelajaran itu dapat mengetahui istilah subjek, predikat, maupun objek. Kemudian kalian juga dapat membedakan kata yang termasuk subjek, termasuk predikat, ataupun objek. Dan juga diharapkan nanti kalian juga dapat menyusun kalimat dengan pola SPO. Nah, berhubung di kelas kita itu ada anak yang spesial, anak yang berkebutuhan khusus, untuk tujuan pembelajarannya nanti diharapkan dapat mengenal apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek dengan bantuan media dari ibu, yaitu media kartu SPO. Kemudian yang kedua, diharapkan nantinya dapat membedakan beberapa kata yang termasuk subjek, predikat, dan objek dengan bantuan media ini. Dan juga dapat menyusun kalimat sederhana dengan pola subjek, predikat, dan objek. Nah, di sini ada yang sudah pernah mendengar subjek, predikat, dan objek? Belum. Belum. Oke, ibu jelaskan. Jadi dalam susunan kalimat itu ada subjek, predikat, dan objek. Subjek sendiri adalah nama orang atau pelaku. Jadi kalau dari kalimat ini, adik ini berperan sebagai subjek atau yang kita singkat dengan S. S ini adalah subjek. Kemudian ada predikat. Predikat itu bisa disebut dengan kata kerja. Di sini ada kata bermain. Ini menjadi predikat yang kita singkat dengan huruf P. Ini artinya predikat. Kemudian ada objek. Objek itu kata benda atau benda yang dikenai kata kerja ini. Nah, di sini ada bola. Bola itu sebagai objek. Objek itu kita lambangkan dengan huruf O. Ini adalah objek. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, di sini ibu punya beberapa kartu. Nah, ini
Ini contoh dari subjek. Ada ibu, ada adik, kemudian ada ayah, dan juga ada guru. Dan ada lainnya yang sama seperti kakek, nenek. Jadi orang itu dinamakan dengan subjek. Kemudian ada kartu predikat atau kata kerja. Di sini ada membeli, kemudian ada menonton, ada juga bermain, kemudian ada juga memasak, mencuci, dan juga membaca. Dan juga ada beberapa kata kerja yang lain, semisalnya berlari, kemudian juga ada menanam, itu termasuk kata kerja. Yang selanjutnya ada objek. Objek di sini disebut dengan kata benda. Contohnya, ini ada boneka, itu termasuk objek. Kemudian ada televisi, ada koran, ada sepatu, dan juga yang Ibu jelaskan tadi, ada bola. Bola yang berperan sebagai objek. Bagaimana? Sudah paham dengan yang Ibu jelaskan? Sudah. Nah, coba sekarang Ibu tanya ya. Tadi kan ada subjek, predikat, dan objek. Subjek itu apa? Nama orang. Oke. Predikat? Pekerjaan atau yang dilakukan. Oke, betul. Kata kerja atau yang dilakukan. Objek? Nama benda. Oke, kata benda. Nah, di sini coba diperhatikan. Ini ada kartu guru. Guru itu sebagai Subjek. oke. Ada kartu buku. Buku sebagai Objek. ada kartu membaca. Membaca sebagai Predikat. oke, betul. Jadi sudah paham ya? Setelah kita belajar bersama, di sini Ibu punya lagu mengenal SPO dengan nada pelangi-pelangi. Sudah tahu kan lagu pelangi-pelangi? Sudah. Nah, nanti nadanya sama, tetapi liriknya diganti ya. Coba diperhatikan di depan untuk liriknya. Kita mulai ya. Ya, Bu. Yuk kita belajar subjek, predikat, objek. Subjek nama orang, predikat yang dilakukan, objek kata benda yang dipakai orang. Sekarang aku tahu subjek, predikat, objek. Satu kali lagi. Yuk kita belajar subjek, predikat, objek. Subjek nama orang, predikat yang dilakukan, objek kata benda yang dipakai orang. Sekarang aku tahu subjek, predikat, objek. Oke, ulang lagi semuanya. Nah, habis ini kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nama anggota kelompoknya nanti dituliskan di sini. Kemudian di sini kan ada perintah, susunlah kata yang diberikan oleh guru akan menjadi kalimat berpola SPO dan sesuaikan dengan gambar. Nah, di sini ada gambar. Nanti gambar dan katanya ini kalian tulis dulu, kemudian kalian tempel di sini sesuai dengan susunan SPO. Di sini ada subjek, predikat, dan juga objek. Gimana, Pak? Gimana? Sudah selesai? Sudah. Coba perwakilan kelompoknya satu saja yang maju ke depan. Perkenalan dulu, disebutkan juga anggota kelompoknya. Nama saya Santi, saya dari kelompok 1. Anggota saya ada Aulia, Linda,
Devi sama Laila. Tadi ada soal menyusun kata. Nomor 1 ini gambarnya ada anak melihat TV. Devi ini subjek, menonton predikat, objeknya televisi. Yang kedua gambar kakek memancing. Kakeknya subjek, memancing predikat, ikannya objek. Yang ketiga ada gambar menyiram bunga. Subjeknya Rani, menyiramnya predikat, bunganya objek. Terus ada mencuci mobil, ini paman subjek, mencuci predikat, mobil objek. Nomor 5 ada gambar memetik bunga. Siska subjek, memetik predikat, bunga objek. Oke, tepuk tangan buat Mbak Santi. Selamat kembali. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang subjek, predikat, dan objek. Oke, betul. Subjek sendiri apa? Tadi nama orang, Ya, kalau predikat? nama pekerjaan. Oke, kata kerja. Kalau objek? Kalau objek nama benda atau kata benda. Betul. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Dikerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Coba Mbak Santi soalnya dibawa ke depan. Bacanya gimana, Bu? Nih ya, ya. Orang yang melakukan suatu pekerjaan dalam kalimat disebut Subjek, tapi nggak tahu yang mana. subjek. Kalau A ini subjek, S-U-B-J-E-K, subjek. Yang B predikat, yang C objek. Nah, jadi orang yang melakukan itu adalah subjek. Kemudian kata yang selalu mengikuti subjek, belakangnya subjek itu apa? Predikat. Ya, kata kerja seperti ini: mencuci, membeli, menonton, itu termasuk predikat. Jadi contohnya ya B. Kemudian yang ketiga ada kata benda yang terletak setelah predikat. Contohnya kayak ini, ada bunga, kemudian ada televisi, serta apa tadi? Objek. Oke, itu C. iya. Terus nih ada kakek membaca koran, yang termasuk predikat yang mana juga? Yang Di sini kan ibu punya satu sebelah. Mana kakeknya? Nah, ini ada kakek, kemudian ada membaca. Kakek membaca apa tadi? koran. Nih, ada kakek membaca koran, yang termasuk predikat atau kata kerja yang mana? Yang membaca. Oke, betul. Nah, selanjutnya ini kamu menyusun kalimat. Sini kan ada gambarnya. Ini gambar apa coba? Cuci mobil. Ya, siapa yang mencuci? Punya kumis, ya betul. Dan di sini ada kata mencuci mobil ayah. Coba kamu susun. Susunannya dari subjek, predikat, objek. Ayah mencuci mobil. Oke, betul. Ayah mencuci mobil. Nah, oke, nomor yang terakhir. Nih, ada gambar guru. Gurunya sering apa ini? Pegang buku. Ya, membawa buku. Ada kata buku, membawa guru. Jika disusun kalimat dengan subjek, predikat, objek, bagaimana? Guru membawa buku. Ya, gurunya sebagai apa tadi? Subjek. Kalau membawanya sebagai Predikat. ya, kalau bukunya sebagai Objek. oke. Coba ibu kasih pertanyaan aja nih, satu-satunya.
Di sini ada sayur, di sini ada buku. Ini termasuk apa? Predikat. Ya, predikat tadi apa? Predikat itu kata kerja. Ya, di lagunya kan predikat yang dilakukan atau kata kerjanya. Kalau buku ini Objek. nah, betul, objek. Kemudian ada kata ini, membeli dan memasak, termasuk apa? Kata kerja. Betul. Jadi Predikat. kalau yang ini ada ayah sama adik. Orang. Ya, orang itu apa? Subjek. Ya, subjek nama orang. Jadi ini termasuk subjek. Coba bukunya. Nah, ada kata bermain, ada juga ini kata boneka, ada gambarnya sekalian, sama ada gambarnya adik. Coba kamu susun jadi kalimat dengan urutannya subjek, predikat, objek bagaimana? Dengan subjek nama orang, predikat yang dilakukan, objek kata Benda. Ini dibaca coba. adik bermain boneka. Oke, good job, betul. Silakan duduk kembali. Ya, selesai kan soalnya? Sudah. Nanti yang mendapatkan nilai di atas KKM, Ibu minta kalian mengerjakan soal pengayaannya untuk menambah wawasan kalian. Kemudian yang soal nilainya masih di bawah KKM, bisa mengerjakan soal remedial. Lalu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Seru. Bagaimana yang seru? Bermain. Bermain apa? Bermain kartu. Oke, ada lagi? Menyanyi. Menyanyi lagu apa? Lagu SPOK. Lagu mengenal SPO. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Ibu dulu, apabila ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.